Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Harun. Kami dari kelompok 1. Adapun pembahasan kami pada kali ini yaitu tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Yang pertama yaitu pendekatan non-ilmiah. Apa itu pendekatan non-ilmiah? Pendekatan non-ilmiah adalah kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum diketahuinya metode ilmiah. Dilakukan berbagai cara, diantaranya ialah penemuan ilmu pengetahuan secara kebetulan menggunakan akal sehat, menggunakan intuisi, melalui wahyu, melalui usaha coba-coba, dan sebagainya. Adapun bagian dari pendekatan non-ilmiah ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama mitos. Mitos timbul karena keterbatasan alat indera manusia sebagai alat bantu pengamatan. Kata mitos berasal dari bahasa Inggris atau bahasa Yunani kuno yang memiliki arti suatu kepercayaan yang sangat dipahami dan dianggap sebagai acuan pola kehidupan pada manusia, kelompok atau tatanan sosial masyarakat tertentu. Pakar lain memberi arti sebagai cerita tradisional yang mempersembahkan hal-hal yang supranatural tentang nenek moyang ataupun legenda pahlawan yang disajikan dalam gaya primordial dengan sudut pandang masyarakat primitif atau menjadikan diri lebih baik. Bagian yang kedua yaitu wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia lewat para nabi. Dalam hal ini manusia memperoleh kebenaran bersifat pasti. Kemudian dipercaya atau tidak dipercaya berdasarkan keyakinannya masing-masing. Wahyu diturunkan guna memberikan petunjuk agar manusia dapat hidup selamat di dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi merupakan kegiatan berpikir manusia yang non-ilmiah, yang tidak berdasarkan kepada suatu pola berpikir tertentu, sehingga pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bersifat personal dan tidak diramalkan. Yang keempat yaitu prasangka. Prasangka merupakan suatu anggapan yang benar, padahal anggapan tersebut belum tentu benar. Orang sering meyakini keputusan yang salah karena menggunakan prasangka. Yang kelima yaitu metode coba-coba atau untung-untungan. Metode coba-coba atau untung-untungan termasuk pengetahuan yang tidak ilmiah. Pengetahuan manusia diperoleh melalui cara coba-coba sudah cukup banyak sekali. Itu dari saya, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami yaitu Anja Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anja Pranata akan melanjutkan penjelasan dari saudara Abdul Harun. Adapun penjelasan selanjutnya
yaitu B. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Kemudian, pendekatan ilmiah merupakan perwujudan dan metode ilmiah, di mana metode ilmiah merupakan proses yang digunakan untuk mendapat pengetahuan dalam bidang keilmuan yang dapat mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Baik, adapun metode ilmiah itu terbagi menjadi 5 metode. Metode yang pertama ialah metode logis. Pengetahuan harus masuk akal, yaitu melalui alur jalan pikiran yang logis. Sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, berpikir secara rasional harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar kesimpulan dapat benar. Adapun yang kedua, yaitu objek. Pengetahuan yang dapat harus sesuai dan didukung oleh fakta empiris. Suatu pengetahuan dapat dikatakan benar bila ada kesesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Kemudian yang ketiga, metodik. Pengetahuan diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan dikontrol. Kemudian yang keempat, sistematis. Pengetahuan disusun dalam suatu sistem yang saling berkaitan dan menjelaskan satu sama lain. Yang terakhir, universal. Pengetahuan itu diperuntukkan bagi siapa saja, di mana saja, dengan cara eksperimentasi yang sama akan diperoleh hasil yang sama. Dengan demikian, pengetahuan berlaku umum, tidak hanya berlaku atau diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja. C. Tahapan metode ilmiah. 1. Tahapan. Pada umumnya ada beberapa tahapan atau langkah dalam melaksanakan metode ilmiah, yaitu membuat perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, penyusunan hipotez, metode penelitian, pengujian hipotez dan kesimpulan. 2. Perumusan masalah. Masalah dapat terjadi, ada perbedaan antara apa yang sebenarnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan. Perumusan masalah penelitian ilmiah dicerminkan antara pengajuan masalah yang meliputi latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian. 3. Penyusunan kerangka berpikir. Penyusunan kerangka berpikir bertujuan untuk mengembangkan secara jelas bagaimana kerangka pikir yang digunakan peneliti untuk mengaji dan memahami permasalahan yang teliti. Peneliti harus dapat menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel yang terlebih sehingga setiap variabel yang akan dikaji menjadi jelas. 4. Hipotez. Hipotez adalah dugaan atau kesimpulan sementara yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Fungsi hipotez sebagai pemberi arah kepada peneliti untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang sedang dihadapi. Pengujian hipotez dan metode ilmiah. Pada penelitian ilmiah dicerminkan oleh hasil penelitian yang meliputi kesimpulan, analisis data, dan penafsiran. D. Sikap ilmiah. Metode ilmiah akan membentuk seorang ilmuwan memiliki sikap ilmiah seperti jujur, terbuka, dan berpandangan luas, toleran, tidak merasa diri hebat, skeptis, bersikap hati-hati, tetap kritis, optimis, kreatif, inovatif, selalu ingin menciptakan sesuatu yang berguna, memperoleh nilai tambah. 1. Jujur.
Kejujuran merupakan dasar pijakan bagi suatu kebenaran yang sungguh-sungguh bukan rekayasa. Seringkali kebenaran suatu hal yang akan mengaburkan kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian dengan cara tidak jujur tidak akan menghasilkan pengetahuan yang benar. 2. Terbuka. Peneliti dituntut memiliki pandangan yang luas, terbuka pada pendapat orang lain, menghargai gagasan baru. 3. Toleran. Peneliti harus selalu toleran kepada hasil penelitian orang lain dan tidak memaksakan kehendak pendapatnya kepada orang lain. 4. Pemberani. Seorang ilmuwan harus memiliki sifat berani mencari kebenaran dan berani membela kebenaran sesuai dengan keinginan manusia guna memperoleh pengetahuan yang benar. Baiklah, saya Elzo Kurnia akan melanjutkan penjelasan dari An-Nisa. Perkembangan ilmu pengetahuan alam. Perkembangan ilmu pengetahuan alam sampai saat ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lambat, sedang, cepat, dan sangat cepat. Ruang lingkup ilmu pengetahuan dan pengembangannya. 1. Disiplin. Penelitian merupakan kunci daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang didukung oleh landasan ilmu dari hipotesis, teori, dan dalil atau hukum merupakan landasan yang telah teruji kebenarannya. Kalau kita ingin menguasai ilmu dan baik harus memfokuskan atau menspesialisasikan diri kepada salah satu fokus disiplin ilmu tertentu dan bukan menjadi orang yang menguasai segala ilmu. Kedua, pengelompokan ilmu pengetahuan. Kalau kita perhatikan dan cermati pada saat ini, ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ilmu-ilmu alam atau natural science. Ilmu alam yang bersifat murni adalah biologi, fisika, dan kimia. Kedua, ilmu sosial atau social science. Ilmu sosial yang masuk ilmu murni adalah sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah. Ketiga, ilmu humaniora meliputi filsafat, bahasa, sastra, dan seni. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora dari waktu ke waktu berlangsung cepat, di mana ilmu-ilmu murni menjadi ilmu terapan yang jumlah cabang dan rantingnya menjadi semakin banyak. 1. Ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu alam yang terdiri dari biologi, kimia, dan fisika selanjutnya melahirkan ilmu-ilmu terapan seperti ilmu teknik, ilmu kelautan, geografi, ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu perikanan, ilmu kehutanan, pertambangan, kedokteran, dan lain-lain. Kedua, ilmu sosial. Ilmu sosial yang terdiri dari psikologi, sosiologi, dan sejarah perkembangan dan melahirkan ilmu terapan seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu administrasi, ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu manajemen, ilmu perbankan, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu humaniora. Humaniora terdiri dari ilmu filsafat, bahasa, sastra, dan seni. Kemudian masing-masing ilmu juga berkembang, bercabang, dan beranting. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.